Ada pertanyaan lagi kaum muslimin? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Bu. Ustaz, maaf ya berbahaya. Ini lagi sakit-sakitnya. Saya Ya. penderita tumor payudara. Dan ketika sakit itu datang, saya kadang nggak bisa tidur sampai 3 hari. Bagaimana saya mengatasinya itu Ustaz? Sangat susah. Saya juga ini seorang mualaf, jadi saya mengajinya juga nggak terlalu lancar. Saya belajar otodidak, jadi Ya. agak terbata-bata. Kalau saya ngaji itu lama, Ustaz. Bagaimana Ibu saya siapa mengatasi? ini? Saya Ibu Ibu Kusuma. Dewi. Dari Kusuma mana Ibu Indra. Dewi? Saya dari Kendari. Kendari. Ibu mualaf udah berapa tahun? Saya mualaf sudah 20 tahun lebih sejak menikah. Oh iya, bukan mualaf lagi kalau 20 tahun ya. Oh Kalau 2 gitu ya. bulan, 3 bulan, setahun mualaf. Nah, Cuman saya kalau belajar 20 tahun, sendiri. Ya. hmm, Masuk Islam, enggak, maksudnya enggak ada yang bimbing. Suami juga kan cuma SMKTB, jadi saya belajar hmm, sendiri, belajar ngaji apa sendiri. Jadi memang ngaji saya belum lancar Ustaz. Bagaimana hmm. saya mengatasinya ketika sakit ini datang? Ya, baik. Untuk kanker payudara khusus ya, sudah selesai penelitian saya, eh, penelitian informal ya maksudnya. Dia muncul Apa? Ibu ya, ya, dia muncul dari rasa kecewa, gejolak kekecewaan maksudnya. Ya. Gejolak dalam psikis, lebih khususnya kekecewaan, kekecewaan dan kesepian. Ini mengarah kepada pasangan, ya, begitu. Jika ibu mengalami hal itu, ya, kekecewaan dan kemarahan yang bersatu mengumpul, ya, jadi satu, Bang, dan ibu dikenceng. pendam, ibu harus lepaskan itu dulu. Ibu harus hapuskan itu dulu. Atau ibu harus konsultasi ya untuk hal ini agar terlepas dari jiwa ibu. Nanti setelah itu lepas, maka rasa sakitnya akan hilang. Secara sederhananya ya, berarti di situ ketika ibu sakit ya, ibu langsung bersihkan ruang hatinya dari berbagai kesedihan dan kemarahan, kekecewaan, apalagi sesuatu tersebut sudah terjadi lama. Seperti itu Ibu. Dengan cara gimana pelepasannya? Misalkan Ibu dengan cara istighfar, ya, dengan cara memuji Allah, hamdalah, dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya. Misalkan hamba ridho ya Rob dengan rasa sakit ini, beri hamba kekuatan, sembuhkanlah penyakit di dalam hati hamba ini. Seperti itu. Nah, mengenai bacaan Quran, ya, tidak masalah kalau ibu memang benar-benar belum bisa. Tidak semua orang diberi nikmat untuk mengenal Al-Quran dan membacanya. Ya, makanya membaca dan mendengarkan pahalanya sama. Begitu. Lalu ibu membaca terbata-bata juga tidak masalah. Bahkan dapat 2 pahala. Tapi harus ada upaya untuk mempelajarinya seperti itu. Ibu pun bisa mendengar murotal Al-Quran. Ya. Saya punya ada banyak sekali. Ada yang 8 jam, 1 jam, ada yang beberapa begitu untuk Al-Qur'annya ini, untuk audio ruqyahnya. Begitu Ibu Kusuma. Tapi Ustadz, kemarin kan saya sempat diruqyah di sini. Terus itu saat diruqyah itu sama-sama saya pergi sama anak saya. Berarti bahwa memang saya ada gangguan sihir juga Ustadz. Dan Oh orangnya iya, langsung ngomong. Jadi saya itu gimana kalau menurut medis kan tadi Ustadz bilang itu dari penyakit. Maksudnya dari kalau secara yang Ustadz apa katakan itu dari hati, maksudnya antara pasangan, tetapi kayaknya saya ini bercampur dengan unsur lain, dengan sihir ya, juga Ustaz. ya. Setan itu memiliki rumah di dalam dada manusia. Nah, rumahnya itu di ruang nafsu. Nafsu yang saya maksud itulah tadi kekecewaan dan kesedihan itu. Itu Ibu jawabannya. Jadi ketika rumahnya hancur, setan kehilangan pegangan. Maka sakitnya akan lepas. Oke. Ibu ini stadium berapa? Terakhir kemarin itu stadium 3, tapi mungkin sekarang sudah stadium 4
Ustadz, karena Belum ini belum sudah pecah, lukas, sudah membusuk, dua-duanya sudah sudah luka. mengerang. Iya, dan saya sudah berhenti kemo. Kemarin kan saya kemo 8 kali, tapi Ya saya nggak Allah. sanggup. Jadi Ya. sekarang saya cuma bisa lakukan ruqyah sama herbal saja, Ustadz. Iya, baik Ibu. Mohon maaf saya harus mengatakan ini agar memperjelas keadaan begitu ya. Jadi Ibu sudah kemo 8 kali, sudah stadium 4 akhir dan sudah putus asa di medis, lalu Ibu mengambil Al-Qur'an terakhir. Ini akan beda ketika Ibu mengambil Al-Qur'an di awal. Memang, Betul Ustadz. tidak? Betul tidak? Iya, Ya. Nah, berarti Ibu meletakkan Al-Qur'an pilihan terakhir. Saya tidak bisa berbuat banyak juga. Kenapa? Kalau dikatakan terlambat, memang sangat terlambat. Karena ibu sudah puas secara medis, lalu akhirnya sambil berdoa saja. Bukan begitu maksud penyembuhan Al-Quran ini. Kita harus meletakkan Al-Quran ini pada posisi pertama dan utama. Sebelum yang lain. Nah, tapi qadarullah ibu ya, qadarullah. Ini sudah terjadi. Dan ibu sudah melakukannya. Mudah-mudahan ini jalan. Begitu ya. Karena ada juga tidak satu dua, tapi banyak yang sudah pecah, yang sudah mengucur darah, ya. Sakitnya hilang dengan Al-Quran. Ketika sakitnya hilang, nanti ada harapan yang muncul, ya, di langkah berikutnya. Ibu saat ini saya ingin menunjukkan kepada ibu ya kemuliaan kedahsyatan Al-Quran juga kepada hadirin semuanya, ya. 10 menit menuju terapi ruqyah untuk semua. Ya. Saat ini apa yang ibu rasakan? Sakit seperti apa yang ibu rasakan? sakitnya itu perih, menusuk-nusuk, Perih, terus menusuk-nusuk, iya, terus panas, mengencang, Ustadz, mengencang. Kalau panas kencang, itu ya. panas dan Panas ada nggak? panas juga, Ustadz. Panas, ya. Terus kalau saya tidur baring juga sudah nggak bisa, jadi saya kadang hanya bisa tidur nyender begini atau saya nungging gitu, kasih tumpuk Oke, bantal. Karena baik. kalau saya Ibu, baring sendiri. ya, Ibu Dewi ya. Panas, tertusuk-tusuk, kencang, dan sakit. Seperti ada batu batu yang keras begitu yang menempel di dua dadaku. Karena ini Ya, selain di dada, ketiak juga yang sudah membusuk ini yang di ya, ketiak. baik. Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan. Ibu saat ini merasakan sakit, tentu jelas, panas, tertusuk-tusuk, dan kram, keras, ya. Dan Iya, seperti ada batu. Oke, 5 ya. Ibu, saya akan bacakan dulu kepada Ibu Al-Quran. Ya, ya kepada Ibu Al-Quran. Tapi Ibu letakkan Al-Quran ini ya di dalam diri Ibu, di dalam ruhaniah Ibu, sisi ruhaniah Ibu, ya, ya, sebagai sesuatu yang utama, ya, bukan bukan harapan terakhir. Ibu mohon kepada Allah kesembuhan dengan Al-Quran. Dan kalau nanti Allah berikan kesembuhan satu saja dari 5 ini, malam ini, Ibu harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berharap lagi kepada Allah. Agar 5-5-nya betul-betul hilang. Baik Ibu ya, insya Allah. Ya. Ibu bisa posisi tenang nggak? Kayak ini gambarnya goyang-goyang. Gimana cara? dari posisi yang ini dulu, Ustaz. Ya. Nah, boleh. Gimana aja? Oke, ya. Ya, baik. Baik Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu, saya tidak tahu Ibu sebelum ini, saya tidak kenal Ibu. Ya. Saya juga tidak pernah menerima konsultasi dari Ibu. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan pasti ada. Sangat besar kemungkinan. Ya. Lebih dari 90%. Jika benar apa yang saya sampaikan, ada kekecewaan, kemarahan, kesedihan yang tersimpan di dada Ibu, semoga Allah berikan Ibu keridhaan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghapuskan ya. Ibu ya, sebelum saya bacakan ayat yang kedua ini. Baik Ibu, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. A'udzu billahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Ibu sebentar ya. Ini nggak akan kurang dari 5 menit lagi waktunya untuk Ibu. Baik. Ibu sudah terbayang belum apa yang ada di dalam perasaan Ibu? Bukan di dadanya, jauh di dalam sana tentang kekecewaan yang saya maksud itu. Iya, Ada tidak Ustaz. Ibu rasakan? Baik. Iya. Seandainya ini ya, rahmat Allah sudah sampai di rumah Ibu nih, tapi belum turun ke tengah rumah Ibu karena ada kekecewaan Ibu. Ibu bersedia nggak menghapuskannya? Malam ini saja, biar rahmatnya turun ke dada Ibu. Itu bersedia, Ustaz. Bersedia insya Allah. Ya ikuti kata-kata saya. Ya Allah, Ya Allah, hamba ridho hamba itu dengan seluruh hal dengan seluruh hal yang terjadi kepada hamba. yang terjadi kepada hamba. Karena Karena hamba yakin hamba yakin seluruh kehendakmu seluruh kehendakmu adalah baik. adalah baik. Ya Allah, Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk melewatinya. beri hamba kekuatan untuk melewati. Hamba ridho engkau sebagai Rob hamba. Hamba itu engkau sebagai hamba. Hamba ridho Islam sebagai agama hamba. Hamba itu Islam sebagai agama hamba. Dan hamba ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi hamba. Itu Nabi Muhammad sebagai Nabi hamba. Baik, ya Ibu dengarkan lagi sedikit lagi. Ya. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. Rabb kami, maafkanlah kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Luruhkanlah dosa-dosa kami. Maafkanlah kami seolah-olah kami tidak pernah melakukan kesalahan itu ya Allah.
wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunilah kami, rahmatilah kami ya Rabbana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah Rabb kami, Engkaulah pemimpin kami, tolonglah kami dari makhlukmu yang kafir. Amin ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Baik, Hmm. Ibu, ternyata hanya 3 menit ya. Baik, apa yang Ibu ucapkan dulu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya akan ingatkan Ibu, 7 menit lalu, Ibu sakit di dadanya, Ibu merasa panas di sana, merasa keras di sana, nyut-nyutan, dan seperti ada batu. Apakah lima-limanya masih ada? Coba Ibu rasakan kembali. Atau berapa yang hilang? Kalau yang tertusuk-tusuk saat ini enggak terasa. Tertusuk-tusuknya Enggak hilang. Baik. hilang. Kalau mengeras sih masih ada Ustadz, walaupun tidak sekencang yang tadi. Berarti udah melentur. Iya. Tidak sekencang tadi. Apalagi Kalau panas, masih panas eh, apa tidak? maksudnya biasa saja, enggak terlalu panas gitu Ustadz. Enggak panas. Ya, panasnya hilang itu. Ya. Apa? Dua lagi, Bu. Ada batunya masih ada nggak? Nah, maksudnya yang saya maksud batu itu kan seperti ini Oke, yang nggak keras apa-apa. yang Ustadz. Mengeras seperti batu tadi ya. Oke. Berarti satu lagi apa tadi? Tegangnya, apalagi ya? Nyut-nyutan, panas, Perih gitu sakit, Ustadz. perih, Di perih, kulit. masih perih? Nah, perihnya enggak gitu. Enggak juga. Harusnya masih perih karena sudah luka. Enggak, lukanya ini enggak perih Ustadz. Oke, Lukaku ini karena mungkin sudah membusuk jadi dia enggak perih. Tapi kalau oke, enggak perih. yang Oke. sebelah yang baru Nah, mulai ini oke. memang Ibu, agak sedikit. sebentar. Kita ingin mengetahui secara umum berapa persen perubahan yang Ibu rasakan dalam 7 menit ini atau dalam 10 menit perbincangan kita ini. Perubahan baiknya, Ibu rasa lebih baiknya berapa persen? Ya. Oh, Alhamdulillah kayaknya agak lebih baik Ustadz karena yang tadi yang tertusuk-tusuk itu hilang kan tadi waktu saya Ya, dengarkan ya, oke. Ustadz ini masih Semua gelisah menyimak. begini. Nah, terus Tertusuk. ya, mengencang memang masih agak tapi Oke, setidaknya enggak kencang ya. tadi. Ya, Dan nah, panasnya hilang ya tadi ya. ini juga hilang. Terus Sakitnya, yang perih di kulit kan biasa kan dia tuh seperti perihnya apa gitu luar kena biasa. capek gitu kan Ustadz kayak perih di kulit. Nah, Saya enggak Masya Allah. tahu. Masya Allah. Berarti Alhamdulillah. lebih dari 60% dong Ibu ya? Da- Iya kayaknya Ustadz. Iya, iya. Semoga amin. Perihnya hilang, panasnya hilang, nyut-nyutannya hilang. Udah melonggar juga. Masya Allah. Semoga Nah, ini besok saya bisa tidur. Kadang 3 malam barakallah. nggak tidur Ustaz. Luar biasa. Nah, Ibu, Ibu Dewi dan Iya. semua peserta nih yang menyimak ya. Ibu Dewi ini menangis betulan. Ya, ini menangis, imannya menangis ya. Kenapa meletakkan Al-Qur'an terakhir? Seandainya dia tidak pernah kemo, dia mengambil Al-Qur'an di awal ya, ridho dengan keadaan ini, mungkin tidak seburuk ini. Wallahualam ya. Qadarullah yang telah terjadi. Nah, Ibu, saya tadi mengatakan ini sudah terlambat dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Allah berkata, oh tidak, nggak ada yang terlambat untuk sebuah doa. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ibu dari ketiadaan. Ya. Jangankan menyegarkan yang busuk, ya. Menciptakan yang tidak ada pun Allah bisa. Ya, menghidupkan yang mati pun bisa. Nah ini ibu jangan berputus asa ya dengan kekuasaan Allah, kemuliaan Al-Quran. Ya, semoga Allah beri ibu kekuatan untuk terus simak. Ini penting sekali karena kita baru pertemuan ketiga. Nampaknya ada pertemuan-pertemuan yang lain ini saya akan perpanjang ya, perjelas, pertegas, dan kita belum berbicara masalah kanker. Kita baru berbicara masalah eh, umum tentang penyakit, tentang jin, tentang sihir. Besok malam kita akan berbicara tentang
ya syar'iyah dan syirkiyah ya, agar kita bisa bertaubat langsung dari kesalahan di masa lalu, dan malam berikutnya baru kita akan berbicara masalah Al-Qur'an. Masalah Al-Qur'an insyaallah. Al-Qur'an dan kanker, tazkiyatun nafs, dan baru ruqyah mandiri. Ya Ibu Dwi, selamat ya atas apa yang Ibu dapatkan malam ini ya. Semoga Ibu sembuh 100% Bu ya, insyaallah. Amin ya Rabb. Pasti akan lebih dekat lagi, subhanallah, akan lebih Amin, masya Allah. yang nomor Amin, satu, yang paling utama, amin, 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 karena amin. Masya meminta Allah, maaf ini masya Allah, masya Allah. Ustaz banyak Amin, sekali dosa alhamdulillah ya, masya Allah. itu Ya, dari Allah, bisa dikasih seperti ini biar saya bisa lebih dekat sama Allah. iya betul, betul, masya Allah, masya Allah. Ibu Dewi, satu lagi pertanyaan. Saya nggak salah kan Ibu barusan mengucapkan alhamdulillah? Iya, Ya, Ibu nasihati teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang nyimak malam ini. Ada di antara mereka yang cuma sakit perut tapi dia dadanya nggak ada kata alhamdulillah. Ya, kaum muslimin, saya mewakili beliau. Ya, banyak di antara kita yang sakit kepala, sakit perut. Tapi di dadanya kufur. Beliau Ibu Dewi dari Kendari ini kanker payudara, sudah membusuk kata beliau. Stadium akhir, sudah kemo 8 kali. sudah dioperasi juga Ustaz. Sudah dioperasi juga. Tapi beliau Iya, mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Artinya beliau telah terbebas dari ancaman iblis. Wala tajidu aktsarahum sakirin. Masya Allah tabarakallah. Ini ibrah untuk kita semuanya. Ibu, izin nanti untuk bagian ini saya cut dan apa namanya jadi berita untuk kaum muslimin bahwa Al-Quran bisa ya tidak terlambat bahkan bisa mengobati kanker stadium 4 Ibu ya. Dan silakan jadi Ustaz. berita untuk muslimah-muslimah lain juga mualaf yang lainnya di seluruh Indonesia. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya telah bertanya dan Allah telah turunkan rahmatnya malam ini untuk Ibu. Mudah-mudahan juga untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Amin.